Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Nelly Flowers. Salam kenal Bapak Ibu Guru, salam kenal siswa-siswi sekalian. Di video kali ini akan kita bahas bersama kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kita awali dengan nama kurikulum ya Bapak Ibu. Yang pertama, ada banyak sekali penyebutan nama kurikulum. Bapak Menteri langsung menyebut nama kurikulum ini dengan kurikulum Merdeka. Sebelum kurikulum Merdeka, ini ada juga yang menyebutnya dengan kurikulum prototipe. Melihat sejarah, selama 76 tahun Indonesia merdeka, pemerintah telah mengganti kurikulum sebanyak 10 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, yang sekarang ini baru rilis dan baru akan diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka. Yang kedua, lini masa penerapan kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, penerapannya masih bertahap. Dimulai tahun 2021 masih diterapkan hanya di sekolah penggerak yang jumlahnya ada 2.500 sekolah penggerak dan 900 SMK PK, yaitu SMK Pusat Keunggulan yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada tahun 2022, kurikulum ini belum menjadi kewajiban, masih menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih oleh tiap satuan pendidikan. Ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Yang pertama, boleh tetap memilih kurikulum 2013, atau boleh memakai kurikulum darurat, atau boleh memakai kurikulum baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Semua diserahkan ke sekolah masing-masing, mana yang terbaik yang dipilih, dan nanti pada puncaknya, yaitu pada tahun 2024, setelah adanya evaluasi dari pemerintah, maka pemerintah akan menentukan kebijakan resmi kurikulum apa yang akan dipakai di Indonesia. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengadopsi kurikulum Merdeka, ini pun masih ada pilihannya. Masih kita bisa memilih, ada 3 tahap, yaitu yang pertama, pada tahun pertama pelatihan dan tahun kedua penerapan. Silahkan dipilih yang tahap pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun pertama itu pelatihan ditambah penerapan dengan kompleksitas dasar atau sederhana. Dan pada tahap yang ketiga, yaitu tahun pertamanya itu adalah pelatihan ditambah penerapan dengan kompleksitas sedang. Apa maksud kompleksitas dasar? Kompleksitas sedang nanti akan dijelaskan. Yang penting pada tahun pertama ketika sekolah Bapak Ibu ingin menerapkan kurikulum Merdeka ini, hanya baru diberlakukan di kelas 1 dan 4 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 di SMA. Nah, tadi kita bicarakan tentang kompleksitas, Bapak Ibu. Kompleksitas itu ada 4. 1, kompleksitas sederhana. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu mengikuti contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah secara total. Jadi ketika pemerintah menerapkan kurikulum ini tidak lepas tangan. Nanti akan dipersiapkan segala sesuatunya, dipersiapkan segala komponennya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana asesmennya, bagaimana merancang proyek, nanti sudah disiapkan semuanya oleh pemerintah. Nah, tahap sederhana ini kita memakai contoh ya secara total 100%. Ya, Bapak Ibu.
Kemudian kedua, kompleksitas dasar, yaitu contoh yang sudah ada dimodifikasi oleh satuan pendidikan, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, kompleksitas sedang, ketika sumber daya manusia sekolah Bapak Ibu sudah mampu, maka nanti sudah tidak butuh contoh lagi. Sudah mampu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah masing-masing dengan melibatkan masyarakat secara terbatas. Yang keempat, kompleksitas yang terakhir yaitu kompleksitas tinggi, yaitu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara luas. Jadi ujung-ujungnya nanti harapan pemerintah adalah bagaimana setiap satuan pendidikan mampu berinovasi, mampu berkreativitas, menciptakan keunikan-keunikan, menceritakan ciri khas satuan pendidikannya masing-masing. Jadi, jangankan sekolah satu provinsi dengan provinsi yang lain, bahkan satu sekolah dengan sekolah tetangganya sendiri dalam satu kabupaten atau dalam satu kecamatan, ini akan berbeda, tergantung dari keunikan yang diciptakan sekolah sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin. Kita lanjut ya Bapak Ibu tentang ringkasan yang keempat, yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu indikatornya adalah terciptanya para pelajar yang memiliki profil Pancasila. Nanti penjelasan profil Pancasila akan kita buatkan videonya tersendiri ya Bapak Ibu. Yang jelas dari profil pelajar Pancasila akan diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan. Kemudian standar kompetensi lulusan ini akan diturunkan lagi menjadi standar-standar yang lain seperti yang tidak kita ketahui. Yang kelima, Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu mengenai asesmen diagnostis dilakukan sebelum menyusun modul ajar. Kalau di kurikulum 2013, kita melakukan penilaian itu di akhir. Setelah anak didik kita ajar, lalu kita lakukan penilaian, melakukan evaluasi. Tapi di kurikulum Merdeka ini tidak hanya di akhir Bapak Ibu. Bukan hanya di akhir Bapak Ibu, kita juga melaksanakan asesmen pra pembelajaran. Namanya asesmen diagnostik. Ibarat kita mau berobat ke dokter, dokter tidak langsung menyuntik kita, tidak langsung memberi obat, ya, tidak langsung memerintahkan kita untuk minum obat ini berapa kali sehari. Nah, tapi kita diperiksa dulu apa keluhan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Nah, baru setelah hasil diagnosa dokter tadi, barulah dokter akan melakukan tindakan. Kita juga sebagai guru juga dituntut seperti itu, Bapak Ibu, tidak langsung mengajarkan materi. Kita harus tahu dulu yang dibutuhkan siswa itu apa. Dari capaian pembelajaran ini, anak sudah siap apa belum? Kemudian apa kekurangan-kekurangan siswa? Dan apa kelebihan-kelebihan siswa.
Dan juga bagaimana gaya belajarnya. Setiap anak mungkin memiliki gaya belajar harus tanggap darurat. Si A gaya belajarnya seperti ini, si B juga gaya belajarnya seperti ini. Nah, juga gimana motivasinya? Kita memotivasi kepada siswa-siswa tersebut. Makanya, asesmen diagnostik ini terbagi dua, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen kognitif dan non-kognitif. Kita lanjut yang keenam ya Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka bukan pengganti kurikulum 2013, tapi sifatnya justru adalah melanjutkan dan memperkuat kurikulum 2013 dan juga kurikulum-kurikulum terdahulu. Apa yang dilanjutkan dan apa yang diperkuat? Nah, ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kurikulum Merdeka ini masih berorientasi holistik. Artinya, yang ditumbuh kembangkan ke anak didik bukan hanya ranah kognitifnya saja, tapi menyeluruh. Ada sosialnya, ada emosionalnya, dan juga ada spiritualnya. Kita mendidik itu lahirnya juga zahirnya atau batinnya. Sebenarnya ini sudah ada di kurikulum 2013 di mana kita sudah memberi penilaian, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual. Tapi ketiganya itu belum muncul secara signifikan. Kadang hanya sebatas formalitas saja yang kita tuliskan di rapot. Nanti pada saat di kurikulum baru ini akan diperkuat dengan adanya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini akan masuk di struktur kurikulum. Misalnya, matematika dalam seminggu 4 jam. Maka 3 jam pembelajaran klasika seperti biasanya dan yang 1 jam lagi dialokasikan untuk proyek. Setiap mata pelajaran akan dialokasikan untuk proyek. Sifat dari proyek ini bisa dikolaborasikan antar mata pelajaran. Bisa matematika dengan IPA, matematika dengan ekonomi, dan yang paling menarik adalah dalam proyek ini nanti yang dinilai itu bukan hasilnya, bukan produknya yang dihasilkan oleh siswa, tapi prosesnya. Bagaimana anak menjalankan proyek tersebut, bagaimana anak bekerja sama dengan sesama temannya, bagaimana anak mengemukakan pendapat, lalu bagaimana tanggung jawab mereka, bagaimana juga mereka memecahkan masalah. Nah, itu nanti yang akan kita nilai dan form sudah dibuatkan oleh pemerintah. Kita tinggal mengisinya saja, Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah yang dikuatkan atau yang dilanjutkan itu adalah bahwa kurikulum Merdeka ini adalah berbasis kompetensi dan bukan konten. Artinya adalah kurikulum ini disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuh kembangkan pada siswa, bukan tentang keluasan materi, banyaknya materi yang diajarkan guru, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut. Bagaimana kenyataannya dalam kehidupan nyata, karena salah satu hasil evaluasi dari kurikulum 2013 adalah terlalu banyaknya materi sehingga kita para guru dituntut untuk kejar tayang. Kita terburu-buru untuk menghabiskan materi dalam waktu tertentu, sehingga kita terpaksa hanya memakai metode mengajar yang itu-itu saja. Seperti misalnya ceramah, kita tidak bisa leluasa menerapkan banyak metode dan banyak model pembelajaran. Bagaimana mungkin kita menerapkan metode inquiry misalnya, padahal itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita terpaksa memakai metode ceramah.
Sehingga pembelajaran kurang menyenangkan. Anak lama-lama menjadi bosan, kemudian semangat belajarnya turun. Ya, karena ya dia hanya mendengarkan ceramah saja tanpa tanpa melakukan tindakan. Nah, bahkan capaian pembelajarannya pun kurang maksimal. Makanya nanti di kurikulum baru ini akan diperkuat dengan fokus materi esensial. Materi tidak usah banyak-banyak, yang penting anak itu bisa melatih literasinya dan numerasinya. Di zaman sekarang anak memperoleh materi itu cukup mudah Bapak Ibu. Bisa lewat internet, bisa lewat Google, lewat YouTube, itu sudah mungkin untuk mereka belajar. Dan yang penting bagaimana anak itu bisa memahami apa yang dilihat dan apa yang ditonton. Jadi kalau untuk materi sangat luas, bahkan mereka lebih pintar sebenarnya kalau mereka berkreatif untuk berinisiatif untuk mencari dengan menggunakan internet. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu kontekstualisasi budaya. Ya, di sini artinya adalah penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswanya. Di bagian ini diperkuat lagi dengan fleksibilitas, baik itu fleksibilitas gurunya, siswanya, maupun fleksibilitas sekolahnya. Guru mengajar sesuai kemampuan siswa dan budaya lokal. Yang jelas, maksud dari pemerintah adalah memberi kebebasan berkreativitas, memberi kebebasan inovasi. Satuan pendidikan untuk menciptakan keunikan dan kekhasan masing-masing yang menjadi keunggulan sekolahnya. Misalnya, ya Bapak Ibu, sekolah yang ada di daerah agamis ingin menerapkan tahfiz Quran. Kemudian sekolah yang berbasis yang dekat dengan industri pertanian, maka sekolah itu dapat mengelola tentang budidaya tanam, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dengan menciptakan keunikan-keunikan dari seni budaya atau dari segi bahasa. Anak bisa menguasai budaya-budaya lokal yang nanti akan ditampilkan di tingkat nasional. Mengenai fleksibilitas bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai perancangan kurikulum itu saat ini dan nanti pada saat kurikulum merdeka. Kerangka kurikulum saat ini itu mengunci pembelajaran per tahun. Artinya apa? Artinya adalah ditetapkan kelas 10 anak harus bisa ini, kelas 11 anak harus bisa ini, kelas 12 anak harus bisa ini. Nah, nanti di kurikulum merdeka ini capaiannya itu tidak lagi per tahun tapi per fase. Kita bisa lihat fase capaian pelajaran yaitu dari fase A sampai fase F. Fase A itu untuk kelas 1, kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C kelas 5, 6 SD. Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA. Dan fase F kelas 11, 12 SMA. Contoh di fase A Bapak Ibu. Sini kita kasih contoh ya, misalnya siswa mampu membandingkan bilangan cacah sampai dengan 1000. Karena di fase A tadi ada di kelas 1 dan kelas 2 SD, maka sekolah fleksibel untuk memenuhi capaian pembelajaran ini. Boleh dicapai di kelas 1 SD, boleh juga dicapai di kelas 2.
Boleh diajarkan di kelas 1 dan 2 juga boleh, yang jelas di akhir fase ketika anak naik kelas itu sudah selesai di kelas 2. Anak harus sudah bisa mencapai capaian pembelajaran ini. Sekali lagi ini tidak memberatkan Bapak Ibu, hanya menjadi pilihan supaya Bapak Ibu terbiasa berinovasi dan berkreativitas. Selanjutnya di kurikulum baru ini tidak ada KKM. Jadi kita tidak memiliki standar KKM Bapak Ibu karena pembelajarannya kan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak perlu ada KKM. Dalam pembelajaran nanti kita diminta fokus pada prosesnya di penilaian formatif, bukan hasil. Guru juga diberi kebebasan untuk menentukan langkah yang tepat dan strategis sehingga dapat menjawab semua tantangan dalam proses pembelajaran. Dan ini yang paling menarik Bapak Ibu, kita bisa lihat karakteristik kurikulum di setiap jenjang satuan pendidikan. Bagaimana nanti karakteristik pendidikan di PAUD, di SD, di SMP, di SMA, SMK, dan SLB. Mari kita lihat karakteristik kurikulum di tingkat PAUD. Yang pertama, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Bapak Ibu boleh memperkenalkan angka, bilangan, huruf kepada anak didik. Yang penting tidak boleh ada drilling dan penyampaiannya itu merupakan penguatan literasi dini berbasis bacaan anak. Yang paling utama di PAUD adalah bagaimana membentuk fondasi awal supaya nanti anak-anak siap ke sekolah. Untuk pembelajaran berbasis proyek nanti dari pemerintah bukan per tahun, bukan per semester, tapi dilakukan melalui festival dan perayaan hari besar. Kita lanjut di SD ya Bapak Ibu. Pelajaran IPA dan IPS itu dijadikan satu, yaitu mata pelajaran IPAS. Fleksibilitas pendekatan pengorganisasian pembelajaran diutamakan yang tematik atau berbasis mata pelajaran. Artinya, di kurikulum 2013 kemarin Bapak Ibu harus memakai tematik. Nanti di kurikulum Merdeka baru diberi fleksibilitas. Boleh memakai tematik atau boleh berbasis mata pelajaran. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jika di SD ingin menggunakan mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Inggris ini nanti dijadikan mata pelajaran pilihan dan itu diakui oleh Dapodik. Untuk tingkat SMP yang paling pokok adalah mapel informatika. Itu mapel ini menjadi pembelajaran wajib. Di era industri ini penguasaan komputer informatika sangat diperlukan, maka pemerintah mewajibkan kembali mata pelajaran informatika. Untuk pelajaran berbasis proyek ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Di tingkat SMA kelas 10 ini belum ada penjurusan dan peminatan. Artinya nanti semua siswa mengambil semua mapel wajib, baik itu rumpun IPS maupun rumpun IPA. Untuk kelas 11 dan 12, sekolah membuka minimal 2 kelompok dari 5 kelompok yang direkomendasikan pemerintah. Kalau dulu kita mengenal jurusan IPA, IPS, dan bahasa, nah sekarang ada 5 kelompok, yaitu kelompok MIPA, IPS, bahasa dan budaya, vokasi, seni, dan olahraga.
Nanti sekolah Bapak Ibu minimal membuka 2 kelompok. Kalau tadi di kelas 10 siswa mengambil mapel wajib baik rumpun IPA dan IPS. Nah, nanti di kelas 11 anak mengambil minimal dari 2 rumpun. Tidak boleh hanya 1 rumpun. Tidak boleh IPA semua, tidak boleh IPS semua. Dimaksudkan sesuai kebutuhan siswa, sesuai minat siswa. Kalau anak punya rencana kuliah di kedokteran, maka mata pelajaran apa yang harus diambil. Dan ketika anak ingin kuliah menjadi guru, maka mata pelajaran apa yang harus diambil. Jadi nanti anak sendiri yang memilih. Dan intinya nanti mata pelajaran pilihan yang diambil oleh siswa itu minimal dari 2 rumpun. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk SMA kelas 11 dan 12 ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun. Dan sebagai syarat kelulusan, siswa harus menulis esai ilmiah seperti layaknya skripsi untuk calon sarjana, tapi ini tingkatnya masih sederhana. Di tingkat SMK, struktur kurikulum lebih sederhana, yaitu umum dan kejuruan. Kelompok juruan naik dari 60% menjadi 70%. Siswa dapat memilih mapel di luar program pengetahuan mereka. PKL menjadi mapel wajib minimal 6 bulan. Di tingkat SLB, capaian pembelajaran khusus hanya dibuat untuk siswa dengan hambatan intelektual, sementara yang tidak memiliki hambatan intelektual tetap memakai capaian reguler. Nah, demikianlah Bapak Ibu penjelasan ringkasan tentang kurikulum Merdeka yang kita tunggu-tunggu nanti pelaksanaannya di seluruh Nusantara. Demikian saja, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.